grafik fungsi linier. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang fungsi, apa itu fungsi, gimana sih bentuk fungsi, gimana cara nyari nilai fungsi, gimana notasinya. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang apa itu grafik fungsi, kayak gimana gitu. Materinya hari ini tuh ada, nah ini. Oh ya, sebelum kita membuat grafik, kita juga akan membahas tentang fungsi korespondensi satu-satu. Kalau kemarin kan fungsi secara umum. Nah, fungsi secara umum itu ada jenisnya lagi, yaitu fungsi korespondensi satu-satu. Terus yang kedua kita akan membuat grafik fungsi linier. Dan yang ketiga ada gimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi di kehidupan sehari-hari. Nah, coba sebelum kita lanjut, perhatikan gambar berikut. Ini ada himpunan A, apa aja nih? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Ya, betul. Nama-nama apa nih berarti? Negara. Negara ya, negara tetangga kita. Terus ada lagi, ini ada himpunan B, ada apa aja? Rupiah, ringgit, baht, dolar, Ya, dolar Singapura. Nah, ini ada apa nih himpunan B, berarti nama-nama apa? duit, uang, Bukan Mata duit, uang, uang. mata uang. Nah, betul tuh Tazuan, apa? Mata Uang. Mata uang. uang. Ya, uang. kita coba. Nah, ada himpunan dari A ke B itu kita fungsikan. Berarti Indonesia itu mata uangnya apa? Rupiah, Ya, Malaysia itu ringgit, Thailand itu baht, Singapura itu dolar. dolar. Nah, ini coba kita jawab pertanyaannya di sini. Apakah seluruh anggota himpunan A mempunyai pasangan di B? Punya nggak? Punya. Punya ya. Semua pasangan, semua himpunan di A punya pasangan di B kan? Ada yang jomblo nggak? Enggak. Nggak ada. Ya, betul. Iya, berarti jawabannya. Terus, apakah seluruh anggota himpunan B mempunyai pasangan di A? Punya nggak? Punya. Punya. Nggak ada yang jomblo kan di B-nya? Enggak ada. Ya. Berarti kalau ini udah ya, berarti ini merupakan fungsi nih. Terus B-nya juga ternyata punya pasangan semua ya di A. Terus ada lagi pertanyaan ketiga. Apakah seluruh anggota himpunan A dan B mempunyai tepat satu pasangan? Iya nggak? Iya. Iya juga. Nah, ini yang dinamakan fungsi korespondensi satu. Nah, taruh. Ini namanya fungsi korespondensi satu-satu. Jadi yang apa namanya himpunan A itu semua punya pasangan atau domainnya semua punya pasangan. Domainnya punya pasangan, terus himpunan B atau kodomainnya juga semuanya punya pasangan ya, dan tidak ada yang jomblo atau nggak ada yang nggak punya pasangan. Dan seluruhnya tepat satu pasangan. Jadi anggota A ini cuma punya satu pasangan di B. B juga cuma punya satu pasangan di A. Itu namanya fungsi korespondensi satu-satu. Paham? Ya. Jadi pokoknya fungsi yang paling bagus itu fungsi korespondensi satu-satu. Dia sempurna pokoknya. Kayak gitu. Diingat ya. Silakan difoto dulu. Sudah? Sudah? Dah, lanjut ya. Lanjut. Ayo, bentar. Lanjut, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada di sini, coba baca siapa? Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Tazuan? Baca Zuan.
Sebuah taksi memasang tarif setiap kilometer bertambah 4.500. Tarif awal taksi tersebut adalah 0. Miss Lely naik taksi dari rumah ke sekolah sejauh 7 kilometer. Berapa biaya taksi yang dibayar oleh Miss Lely? Ya. Berapa jawabannya Tazuan? 4.500 kali 7. Berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Bentar, Bu. 4.000. Ayo. 1, 2, 3, 4. Berapa? 31.500. Oke, coba ya kita buktikan ya. Nah, di sini ini tuh kita bisa buat grafik. Caranya kayak gimana? Yang pertama, kan itu berarti jaraknya 7 kilo ya. Nah, kita di sumbu horizontalnya, kalian udah tahu kan grafik koordinat kartesius? Ya, sama aja kayak buat koordinat kartesius, cuma diganti. Berarti sumbu mendatarnya bukan X, tapi jarak, yaitu dalam kilometer. Nah, karena ini jaraknya 7 kilometer, berarti kita sampai 7 aja. Terus, yang mendatarnya yaitu kita buat tarif. Tarifnya berarti dimulai dari di titik sini kan 0. Terus 4,5, 9.000, terus bertambah kan? Seiring dengan jaraknya bertambah, berarti tarifnya juga bertambah, iya nggak? Iya. Ya, nah sekarang misalnya itu naik taksi nih, naik taksi. Naik taksi berarti 1 kilometer pertama dia akan membayar berapa? 4.500. Terus lanjut, kilometer selanjutnya dia akan membayar berarti kalau 2 kilometer berapa? 9.000. Terus lanjut, kalau dia 3 kilometer bayar berapa? Ini ya, 13.500. Terus lanjut, kalau dia berjalan 4 kilometer berapa? 18.000. 11.000. Lanjut lagi, kalau 5 kilometer berapa? 22.500. Terus kalau 6 kilometer berapa? 27.000. Terus kalau 7 kilometer berarti terakhir berapa? 31.500. Nah, tadi yang dilalui si mobil ini membentuk apa nih? Garis lurus kan ya? Iya. Iya, yang menghubungkan dari 1 jadi 4,5. 2 jadi 9.000, 3 jadi 13.500. Nah, sampai seterusnya ini disebut, oh ya, taruh. Tarifnya berarti tadi totalnya berapa? 31.500. Bener ya tadi siapa yang tebak tuh? Saya, Bu. Ya, betul, bagus. Bagas. Ya, Bagas. Nah, ini nih yang dinamakan yang tadi lintasan si mobilnya ini, hubungan dari jarak antara jarak dan tarif itu disebutnya grafik fungsi linear. Iya, atau linear. Nih, jadi dia membentuk garis lurus tadi grafiknya kayak gitu. Dia menghubungkan jarak dengan tarifnya berapa gitu. Paham nggak ilustrasinya? Insya Allah paham. Ya, ini jadi grafik fungsi linear tuh bentuknya kayak gini nih. Yang akan kita pelajari hari ini. Coba di foto dulu boleh. Udah? Dah, Bu. Berarti ini misalnya biayanya berapa nih? 31.500 ya. Iya. Murah nggak? Murah. Lumayan lah. Lumayan, Bu. Murah ini mah di sekolah. Lumayan lah. Lumayan, ya lumayan. Udah, lanjut ya. Nah, gimana sih cara bikin grafik fungsi linear kayak gini tuh gimana caranya? Nah, kita akan bahas caranya kayak gimana. Yang pertama, kalian membuat tabel pasangan X dan Fx atau Y. Fx itu sama dengan Y.
Terus, letakkan pasangan titik X, Y pada bidang kartesius. Nah, contohnya kita lihat di sini. Buatlah grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Ini fungsi bukan? Fungsi ya. Kemarin notasi fungsi kayak gini kan? Udah dibahas? Dah. Udah. Ya. Nah, ini kita buat tabel dulu. Pertama kita buat tabel kayak gini. X. Di sini ada Y. Jadi fx ini sama aja kayak Y. Ini fx ini sama aja kayak Y. Jadi kita bisa jadiin fungsinya jadi Y sama dengan 2x plus 1. Nah, masukin ke sini. Ada X, ada Y. Nah, ada X, Y. Terus kita buat contohnya, misalkan kita buat titik-titiknya kayak kemarin kan, kemarin Ibu udah jelasin ya cara nyari nilai fx kan. Kalau x-nya sama dengan 0 berapa, kalau x-nya sama dengan 1 berapa, x-nya sama dengan 2 berapa, dimasukin nilainya. Nah, sekarang kita cari dulu kalau x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti kan y-nya fungsinya apa tadi? Y sama dengan 2x plus 2x 2x plus 1-nya taruhnya di sini. Bentar dulu. Ini kan fungsinya ini ya, y sama dengan 2x plus 1. Ini fungsi awalnya. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, berarti kita ganti x-nya sama dengan 0. Berarti y jadinya y sama dengan 2 dikali x-nya berapa? 0. 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 1. Berarti berapa jadinya? 2 dikali 0 berapa? 0 ditambah 1. Jawabannya 1. Iya, jawabannya 1. Berarti y-nya sama dengan 1. 1. Berarti ketika x-nya 0, y-nya itu 1. Nih, berarti ini 1. Tulis. Berarti x, y-nya berapa jadinya? Aduh, ini mouse-nya nggak enak. 0,1. Kan x-nya 0, y-nya 1. Berarti x, y-nya 0,1. Nah, sekarang yang kedua. Ntar dulu. Ini Ibu highlight. Yang kedua itu kalau x-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1, berarti kita masukin x-nya 1. Berarti y sama dengan 2 dikali x-nya berapa? Ini kan fungsi awalnya jangan lupa nih 2x plus 1. 2 dikali 1 plus 1. Berarti berapa jadinya? 2 kali 1? 2 ya. 2 tambah 1, 3. 3 sama dengan 3. Ya, oke. Berarti masukin nih y-nya. Kalau x-nya 1, y-nya 3. Oke. Dapat ya. Coba sekarang kalau x-nya 2, siapa yang bisa? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Y-nya berapa? Dengan 2 kali 2 tambah 4. 5, Mi. 5, Bu. 5. Y sama dengan 2 kali, iya 5 kali betul. 2 Tambah 1. tambah 1. Boleh. 4 tambah 1 ya jadinya 5 ya. Y sama dengan 5. Boleh masukin sini. Nah, bisa kan? Coba 3 langsung aja dicari. Ibu nggak usah nyatet. 3. Berapa jadinya? 3. Kalau 3, ayo dihitung. 10, Bu. Langsung. 10. Berarti jadinya 10. 2. Mana ada 10? Coba. 2 dikali 3 tambah 1. 7. 7. Bu. Kalau 4 berapa? 7, 2 kali 4 tambah 1.
9. 9. Nah, berarti ini pasangannya, kalau ini kan 0,1, ini berapa jadinya? 0,3. Mana 0,3? X-nya berapa? 1. 1. Satu. Berarti 1,3. 3. Terus yang ini berapa? 2,5. 5. 5. Terus yang ini berapa? 3,7. 3,7. 7. Terus ini berapa? 4,9. 4,9. Oke. Dapat nih titik-titiknya nih. Berarti kan ini tinggal dimasukkan ke dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius masih ingat nggak? Nah, kayak gini bentuknya. Sekarang kalian punya titik 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1, adanya di mana? Coba, boleh di tengah-tengah. di titik. X-nya 0, tengah-tengah sini ya? Ya, Iya. Sumbu X. Terus, Y-nya 1, berarti adanya di mana? Atas, bawah? situ. Atas. Berarti di sini nih. Nggak enak. Bentar. Ini nggak enak nih mouse-nya. Jadi ibu nggak bisa nulis. Gini aja. Sini ya titiknya ya. Taruh. Jangan pakai itu. Nah, sini. Terus 1,3 adanya di mana? 1. Nih, bawah. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya X-nya kanan. 1 di sini ya. Y-nya 3. Ya. Nah, berarti Atas. di sini bukan? Ya. Ya, benar. Ya, Benar. benar. Ya, oke. Terus 2,5 adanya di mana? Situ tuh, bawah. Nah, bawah. X-nya Nah. 2, Y-nya 5. Ya, Di mana? 5-nya ke atas. Ya, 2-nya 5-nya ke atas. 2-nya kiri apa kanan? kanan. Kanan. Oke, berarti di sini ya. Di sini bukan? Ya, Bu. Iya. Oke. Ya. Tadi lo kegedean. Ya, terus 3,7 adanya di mana? 3 di 7-nya kanan. ke atas. 3 di kanan, 7-nya ke 7 di atas. atas. Boleh, di sini ya jadinya ya. Ya, Oke. Terus 4,9 adanya di mana? Sini ya? 4-nya ke kanan, 9-nya ke atas. Iya, 9-nya betul. di atas. Di situ benar gak Ibu naruhnya? Benar. Benar. Benar Bu, nggak? benar. 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 Oke, kalau udah Benar. dapat titik-titiknya, tinggal kalian hubungkan dengan garis. Garis, kasih garis lurus nih, berarti mulainya dari sini. Set. Nah, ini dia dapat. Ini adalah fungsi Linear. dari fungsi grafik linear dari fungsinya apa tadi? 2x plus 1. 1. Ya, ini. Paham bikinnya? Insya Allah paham. Alhamdulillah bisa. Ini bisa Paham. dilanjutin ke bawah, bisa. Ini bisa. Kalau domainnya nggak diketahui, lanjutin ke bawah boleh sampai sini. Ini juga boleh terus ke atas sampai ke atas naik. Ini pokoknya lurus nih. Namanya linear itu Terus. terus. Ya, nanti ada lagi kalian kelas 9 belajar kuadrat. Kuadrat itu nanti bentuknya parabola. Nah, sekarang baru linear. Wow. Kayak gini bisa ya? Ya, Bu. Ya, kayak kakak kamu. Udah, coba difoto dulu boleh? Udah belum? Udah, Bu, udah. Udah. Sekarang lanjut materinya. Oh, ada contoh lagi. Aduh. Ada contoh lagi. Siapa yang bisa buat? Nah, buatlah grafik fungsi fx sama dengan min x plus 2. Berarti kan ini sama aja kayak yang ini itu sama aja kita buat fungsi jadi sama dengan ya. Ya sama dengan min x plus 2.
Nah, sama kayak tadi, berarti kalian masukkan ketika X-nya 0, Y-nya dapat berapa? Nah, fungsi awalnya Y sama dengan min X plus 2. Kok gini? Min X plus 2. Berarti ketika X-nya 0, X sama dengan 0. Kok gini? X sama dengan 0. Berarti dapat Y-nya berapa? Y sama dengan min dikali X 0. X-nya berapa? 0 kan? 0. Ya, masukin X-nya 0. Plus 2. 2. Berarti dapatnya berapa Y-nya? 2. 2. Betul. Berarti, halo. Ketika, ini fungsi awalnya nih, Y sama dengan. Terus ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya dapatnya berapa? 2. 2. Terus lagi, kalau X-nya sama dengan 1, X sama dengan 1, berarti Y-nya dapat berapa? Y sama dengan min 1 1 tambah 2. 2. Berarti dapatnya berapa? Y sama dengan min 1 tambah 2 berarti jadinya. 3. Min 3. 1. Masa min 3? 3. 1. Masa 3? Berapa? Min Positif 1. 4. Positif 1. Min 1 tambah 2. Utang 1. Dibayarnya 2. Sisa 1 kan? Iya. Iya, jangan lupa dong. Materinya. Salah berarti. Salah tadi. Berarti ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya 1. Terus lagi. Berapa? Ketika X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan min 2. 2 Min 2. plus 2. plus 2. 2. Berarti berapa jadinya? Y sama 0. min 2 plus 2. Iya, betul. Y sama dengan 0. 0. Lanjut. Ketika X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. 3. Y-nya berapa? Sama dengan min 3. 3. Min 3. Minnya di luar Plus ya. 2. 3 plus 3. Plus 3. Plus 3. Kok plus 3? 2, Bu. 2. 2. Berarti Y-nya berapa? Min 1. Min 1. 1 atau min 1. 1? Min 1. Min 1. Min 1. Kayak ini gini. Y sama dengan min 1. Terakhir, ketika X-nya sama dengan 4. X sama dengan X sama dengan 4. berarti Y-nya sama dengan Y sama dengan min min 4 4 plus 2. plus 2. Y-nya sama dengan min 2 min 4 Min plus 4. 2 berapa? Sama dengan min 2. Min Min 2. 2. 2. Min 2. Udah ya, kita udah dapat semua nih. Nih kan, kalau X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya min 1. X-nya 4, Y-nya min 2. Kita tulis di sini. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Y-nya 2. Ya, ketika X-nya 1, Y-nya berapa? 1. 1. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa? 0. 0. Ketika X-nya 3, Y-nya berapa? 1. Min 1. Min 1. Min 1. Ya. Ketika X-nya 4, Y-nya berapa? Min 2. Min 2. 2. Oke. Dapat ya. Nah, dihubungkan X, Y-nya. Berarti jadinya berapa, koma berapa? Y, koma. X, 0. X 0, Y-nya berapa? 0,2. Ya, betul. 0,2. Terus, 1,1. ya, betul. 1,1. 2,0. 2,0. 1.
Pelan-pelan dong. 4,2 min 2. 2,0. Waduh, udah mau habis waktunya. 3, Terus koma min 1. 3, min 1. 3,1. 4, min 2. 4, koma min 2. 4,2. 2. Oke. Itu siapa yang dengerin musik? Dimatiin ayo. Siapa yang dengerin musik? Nah, udah nih, kita udah dapat titik-titiknya. Baru kita lanjut. Buat koordinat kartesiusnya, terus buat adanya di mana? Yang pertama 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Atas, bawah. 0 di kanan, 2 di atas. 0 di 0 masa di tengah-tengah. kanan? Di tengah-tengah dong. Di tengah. Ya, Y-nya 2. Di Di atas. atas, Bu. Di sini ya. Sini ya. Ya. Iya. Ya. Benar. Terus 1,1 adanya di mana? Satunya ke kanan. Satunya di Atas. di kanan. Lagi ke kanan. Ini ya, berarti pertemuannya. Ya, Bu. Ya. Terus 2,0 adanya di mana? 2-nya ke kanan, 0 di tengah. Di kanan, 0 di Tetap. tengah. Berarti di sini, iya nggak? Y-nya 0. Iya. Ya. 3,-1 adanya di mana? 3-nya ke Tiga di kanan, kanan. 1-nya ke bawah. Kuadran 1, 2, 3, atau 4? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 di sini dong. 4. Kuadran 4, betul. Ya. Berarti Dan 3 min 1 di sini ya. Ya. 4, min 2 di mana? 4-nya ke kanan, min 2-nya ke bawah. Ya, berarti di sini. Nah, udah. Terus tinggal diapain? Digaris lurus. Betul. Lurus. Kita garis lurus. Ini bakalan terus berlanjut. Kayak gini deh grafiknya. Ini grafik apa nih namanya tadi? Fungsi apa? Tulis di sininya. Grafik fungsi. Ya, grafik fungsi linear. Fungsinya apa tadi? Fx sama dengan? Y, Plus 2. min X plus X 2. plus 2. Nah, tulis ya. Kalau kalian udah dapat nih garisnya, grafiknya, kalian tulis fungsinya di sebelahnya. Fx sama dengan min X plus 2. Bisa? Insya Allah bisa. Ya Allah, udah silakan difoto dulu. Udah difoto belum? Udah? Udah. Oke. Belum. Udah belum? Down. Lanjut. Nah, yang terakhir ada nih. Yang terakhir itu gimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Di sini ada masalah nih, masalah. Kita selesaikan. Misalkan ada perusahaan taksi X menentukan besar tarif seperti gambar berikut. Sama kayak tadi ya, jarak sama tarif. Nah, misalkan tarif taksi X dinyatakan dengan HX. HX itu fungsi ya. HX itu bisa, HX itu namanya fungsi X terhadap H. Fungsi sama aja kayak Fx, tapi dia namanya HX. Dengan X menyatakan jarak, X itu jarak, dan tarif itu dinyatakan dengan HX. Terus berarti tentukan persamaan HX. Berarti kalian nyari fungsinya, bisa nggak? Iya. Caranya gini, kalian lihat dulu. Di sini jaraknya per berapa kilo nih bedanya? 2. 2. Ini juga ya, 2 kan? Nah, setiap Iya. 2 kilo dia tarifnya berapa nih? 12.000. Nah, selisihnya dari 18 ke 12 berapa? 6. 6. 6. 6. Juga 6 ya? Selisihnya tetap ya? Nah, gimana caranya? Berarti ketika 2 kilo, dia tarifnya berapa? 12 ya? 12. 12. Iya, 12.000 maksudnya.
Terus ketika 4 kilo, dia tarifnya berapa? 18.000. 18. Ketika 6 kilo, dia tarifnya berapa? 24. 24.000. 24.000. Kalian bisa tebak nggak? Ketika 0 kilo, dia tarifnya berapa? 0. 0. Berarti di awal dia tuh langsung bayar. Nih, kan kalau 2 kilo 12. Kalau 0 kilo berapa? 0. 0. Kan selisihnya 6 tarifnya. 3 kali. Ini ke sini 6, ini ke sini 6. Berarti kalau ke sini berapa, Saudara? 3 kali 3. 6.000, Bu. 6. Nah, betul. 6. Berarti dia di awal tuh, ini tuh sebenarnya ada nih 6 di sini. Nah, kalian bisa buat fungsinya. Berarti HX sama dengan 0 ketika 0 kilo, X-nya kita nggak tahu nih berapa. Itu 6. Berarti gini. Ininya kita nggak tahu nih, bisa 2X, bisa 3X, bisa berapa X. Nah, terus ketika kilometernya berapa nih? 2 ya, jaraknya 2. Itu 12, berarti 12. 12 itu 6 ditambah berapa? 6 tambah 6. 6. X-nya itu 2. Berarti kita tulis 2 di sini, X-nya sebagai 2. Agak susah ya. Kita harus nebak-nebak sih. Di sini harus pintar nebak. Berarti X-nya 2 nih, Ibu kurungin. Ketika 2 kilo. Nah, berarti ini berapa nih biar jadi, ini dikali 2 dikali berapa biar kalau ditambah 6 hasilnya 12. 3. 2 kali 6. 3 dong. Iya kan, benar? Iya. Nah, ini sebagai HX. Ini sebagai X. Berarti fungsinya jadinya gini. HX sama dengan 3X plus 6. Bisa nggak buatnya? Jadi pertama kalian tentukan yang awalnya nolnya tuh berapa biar mudah ketahuan di sininya berapa. Habis itu baru kalian cari di sini koefisiennya berapa. Dengan cara memasukkan nilai X salah satunya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Cuma yang terkecil aja ambilnya 2. Nah, berarti fungsinya itu HX-nya ini. Oke. Terus ada lagi pertanyaan nih. Amelia pergi ke rumah paman yang berjarak 24 km menggunakan taksi X. Berapa tarif taksi yang harus dibayar Amelia? Berarti ini kan kita udah punya fungsinya HX sama dengan 3X plus 6. Nah, karena di sini dia mau berangkat 24 km, berarti X-nya ganti jadi 24. Berarti jadinya 3 dikali 24 ditambah 6 berapa? Coba hasilnya. 3 kali 24 tambah 6. Ada yang hitung nggak? Halo? Rizky, berapa Rizky? 78, Bu. Iya, betul. 78. 70. Dam. Berarti, itu suara siapa? Berarti hasilnya 78.000 yang harus dibayar Amelia. Udah sampai sini silakan. Banyak ya, Bu. Waktunya, iya memang banyak. Waktunya udah mau habis. Difoto dulu. 1, 2, 3. Udah ya. Nah, ini videonya nanti Ibu upload ke YouTube. Dan nanti kalau kalian belum paham, silahkan lihat di situ lagi atau bisa tanya Ibu. Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.